warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosella Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 5, dengan NIM 2892150118. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan guna memenuhi tugas ujian tengah semester 5, yaitu memaparkan materi tentang analisis aktivitas pendanaan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Aktivitas pendanaan atau financing activities adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas, pemilik atau pemegang saham, dan kreditor pemberi pinjaman. Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor penyediaan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan atau expected return dan risiko. Lalu, pengembalian atau return adalah bagian dari investor ekuitas atas laba atau reinvestasi laba. Distribusi laba atau earning distribution adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayar langsung dalam bentuk tunai atau dividen saham, atau secara tidak langsung melalui pembelian kembali saham. Pembayaran dividen atau dividen payout mengacu pada proporsi laba yang didistribusikan yang sering dinyatakan dalam rasio atau persentase, yaitu rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio. Reinvestasi laba atau earnings reinvestment atau laba ditahan mengacu pada penahanan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang disebut pula pendanaan internal atau internal financing. Reinvestasi laba sering diukur dengan rasio penahanan. Rasio laba ditahan atau earnings retention ratio mencerminkan proporsi laba ditahan yang didefinisikan sebagai saat satu dikurangi dividend payment ratio. Pendanaan utang. Selain investor, perusahaan juga bisa memperoleh pendanaan dari kreditor. Terdapat dua jenis kreditor, yaitu yang pertama ada kreditor hutang, yaitu yang secara langsung meminjamkan uang kepada perusahaan. Yang kedua ada kreditor operasi, yaitu yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari operasinya. Pendanaan utang sering terjadi melalui pinjaman atau loan, atau melalui penerbitan efek seperti obligasi. Pemberi hutang meliputi organisasi seperti bank, institusi simpan pinjam, dan institusi keuangan atau non-keuangan lainnya. Pendanaan kreditor berbeda dengan pendanaan ekuitas dalam hal perjanjian atau kontrak yang umumnya mensyaratkan pembayaran kembali pinjaman dengan bunga pada tanggal tertentu. Bunga tidak selalu dinyatakan dalam kontrak tersebut, melainkan secara implisit. Periode pinjaman bervariasi dan tergantung pada keinginan kreditor dan perusahaan. Pinjaman dapat berjangka waktu 50 tahun atau lebih, atau kurang dari seminggu. Sumber pendanaan eksternal ada dua, yaitu pemilik atau pemegang saham dan pemberi pinjaman. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban atau liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kewajiban lancar atau jangka pendek, merupakan penggunaan aset lancar atau pemunculan kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode di mana yang lebih panjang antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban
pada nilai sekarang seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Yang kedua, kewajiban tak lancar atau jangka panjang. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, hutang, dan wesel bayar. Kewajiban tak lancar beragam bentuknya, dan penilaian secara pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan. Selanjutnya, analisis kewajiban. Menganalisis penjelasan kewajiban, berikut ketentuan, kondisi, dan batasnya fitur penting dalam analisis kewajiban, yaitu ketentuan utang atau seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, dan jumlah. Lalu pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, kewajiban untuk modal kerja, perbandingan utang terhadap ekuitas atau debit top equity, dan ukuran keuangan lainnya. Lalu fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi. Yang terakhir, larangan atas pembayaran atas dividen. Selanjutnya, sewa. Sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik lessor dan penyewa lease. Perjanjian tersebut memberi hak kepada lease untuk menggunakan aset yang memiliki lessor selama masa sewa. Sebagai balasannya, lease membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum lease payment. Ada 2 jenis sewa, yaitu yang pertama ada sewa pendanaan yang dimana lessor mencatat sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Yang kedua, jika diklasifikasi sebagai sewa guna, usaha ini baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca, sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi. Akuntansi pelaporan sewa. Klasifikasi dan pelaporan sewa, yaitu klasifikasi lease dan mencatat sewa sebagai capital lease jika pada saat terjadinya memenuhi salah satu dari kriteria berikut, yaitu terdapat transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Lalu masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi aset. Lalu nilai sekarang pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang dikurangi oleh lessor. Terakhir, sewa dapat diklasifikasi sebagai operating lease jika tidak ada satupun kriteria tersebut terpenuhi. Pengungkapan sewa. Aturan akuntansi masyarakat perusahaan dengan capital lease untuk melaporkan aset sewa maupun kewajiban sewa dalam neraca. Terlebih lagi, perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk capital lease dan operator lease di tingkat pembatalan. Selanjutnya ada analisis sewa. Bagian ini melihat dampak operating lease dan capital lease terhadap laporan keuangan. Bagian ini memberikan bagian yang spesifik tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan untuk operator lease dan dicatat sebagai capital lease. Dampak operating lease-nya adalah operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Lalu operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Operating lease menunda pengakuan banding-bandingkan dengan capital lease. Operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Dan terakhir, operating lease memasukkan bunga dalam beban sewa. Selanjutnya, kontingensi dan komitmen kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi disebut kewajiban. Kontingen atau bersyarat merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan.
kewajiban kontingent timbul dari perkara hukum, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, garansi kinerja perhitungan pajak, resiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti akibat bencana. Lalu analisis kewajiban kontingent. Kewajiban kontingent yang dilaporkan seperti garansi jasa dan jaminan merupakan estimasi keakuratan. Analisis kita atas kewajiban tergantung pada keakuratan estimasi tersebut, yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu, perusahaan atau harapan di masa depan. Pengungkapan kontingensi umumnya meliputi yang pertama, deskripsi kewajiban kontingent dan tingkat resiko. Yang kedua, jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan resiko. Lalu yang ketiga, pembebanan estimasi kerugian kontingent jika ada. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak komitmen, tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti ini dipandang kontak atau penerbit pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting atas kewajiban komitmen, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang sekuritas ekuitas umumnya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut meliputi mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas, mempelajari hak untuk kelompok-kelompok memegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas, menelaah kontrak ketentuan hukum dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba, lalu menilai ketentuan dan provinsi sekuritas yang dapat dikonversi opsi saham dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Lalu analisis modal saham. Akun-akun dalam ekuitas pemegang saham umumnya tidak mempengaruhi penentuan laba, sehingga tidak banyak mempengaruhi analisis laba. Informasi yang lebih relevan bagian analisis adalah komposisi pos modal dan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Komposisi ekuitas pentingnya karena dapat mempengaruhi hak sisa atas saham biasa serta hak dan risiko atas pengembalian bagi investor ekuitas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang analisis aktivitas pendanaan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.